Shalom Bapak Ibu, mari buka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-32 ayat 39 dan 40. Saya baca begini: Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripada aku. Amin. Sampai di sana. Saudara, sebelum saya masuk dalam pembahasan firman ini, mungkin ada yang bertanya, mengapa nas yang saya baca beberapa hari ini selalu dari Yeremia? Saya mengambil ini dari Almanak Gereja Metodis Indonesia, almanak kita, saudara, yang menjadi bahan bacaan sehari-hari. Jadi saya menganjurkan kita semua membaca ayat ini sesuai almanak, karena kita juga selalu membuat bacaan sepekan dalam buletin kita setiap minggunya. Ya. Baik, karena kita sudah membahas kitab ini dalam seminggu ini, jadi tidak sulit lagi untuk memahaminya, asal kita dengan setia tiap hari mengikuti renungan ini, saudara. Bangsa Yehuda ternyata belumlah mau mendengar dan belum percaya seruan Yeremia mengenai hukuman Allah yang akan mereka alami. Bahkan raja mereka Zedekia yang memerintah masa itu menangkap Yeremia dan meminta pertanggungjawaban mengenai nubuat yang disampaikan oleh Yeremia tentang pembuangan mereka di Babilonia. Padahal saudara-saudara, bangsa Babilonia sudah dekat mengepung mereka. Sebaiknya memang saudara-saudara kita baca dari ayat 1 sampai 44 sesuai yang kita. Tidak dijelaskan secara detail mengapa mereka tetap tidak percaya bahwa mereka akan dibuang. Tetapi mereka menghubungkan kepada Allah yang Maha Pengasih yang sudah membawa nenek moyang mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Jadi jika bicara tentang Allah akan membuang mereka, sepertinya mereka tidak percaya. Bagi mereka Allah itu sangat baik, sangat murah hati. Bahkan karena mereka adalah umat pilihannya, maka apapun yang dilakukannya akan selesai begitu saja. Saudara, ini membuat dilema. Sebab di satu sisi mereka percaya kebaikan Tuhan dan kasih-Nya yang luar biasa, namun di sisi lain mereka tidak berjalan menurut perintah Allah. Bahkan mereka membuat Allah murka setiap hari. Saudara bisa baca ayat 31 sampai 35. Dosa terbesar mereka adalah ketika mereka membelakangi aku, kata Tuhan, dan tidak mau mendengarkan pengajaranku. Itu artinya bebal, saudara. Iya, jugul, kata orang Batak. Keras kepala, tegar tengkuk. Masih beda mungkin dengan bandel ya. Ini sudah tahu ada bahaya mengancam, nyawa terancam, hukuman di depan mata, dan Tuhan berkata, dengar aku, tetapi tetap hidup suka-suka dan tidak mau mendengar, apalagi melakukan firman Tuhan. Jika Bapak Ibu punya anak, atau punya adik, atau punya tetangga, atau bahkan punya orang tua sebebal ini, saudara, apa yang Anda mau lakukan? Inilah cara hidup bangsa Yehuda. Mereka sama sekali tidak mau mendengar suara Tuhan. Justru mereka mendirikan patung dan menyembah dewa-dewa lain, melakukan pekerjaannya sendiri tanpa peduli dengan firman Tuhan. Itulah penyebabnya Allah murka dan pasti akan menghukum mereka. Hukuman itu pun pasti sangat terukur dan penuh kasih. Itu juga saudara-saudara. Sebab itu Allah berkata dalam nas tadi, setelah hukuman itu nanti umat ini akan menjadi bangsa yang takut akan Allah, dan hukuman itu akan diingat mereka sepanjang waktu. Bahkan anak-anaknya pun akan mengingatnya. Lalu mereka akan selalu setia kepadaku dengan satu hati. Saudara, memang saat menjalani hukuman itu mereka pasti menjerit dan meratap. Dan karena ratapan itu jugalah mereka akan menjadi jera dan mengingatnya sepanjang masa. Jika kasih tidak mereka ingat, kasih Tuhan selama ini, maka hukuman akan merubah perilaku mereka di kemudian hari. Saya teringat dengan wabah yang kita alami sekarang ini, saudara. Kita lihat selama ini Allah sudah menasihatkan kita dengan firman-Nya, memanggil kita berseru dan bersekutu, menjauhi ilah lain dan kepentingan yang lain, sebab yang terutama adalah mencari Tuhan. Tapi manusia semakin hari semakin buas,
semakin bebas dan semakin hari tidak peduli dengan Allah. Covid ini akhirnya merumahkan kita semua. Tidak ada yang berdaya. Kalaupun kita rindu ke gereja, sekarang ini gereja sudah ditutup. Maka Covid ini mau mengingatkan kita bersama ke depannya untuk merubah cara hidup kita dan mengutamakan untuk mencari Allah, saudara. Yesus pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tetapi kita selama ini lebih mencari yang lain lebih dahulu. Bahkan sudah banyak orang mengilahkan yang lain, mengilahkan uang misalnya, harta dan lain sebagainya. Sekarang dalam wabah ini kita harus fokus mencari Tuhan, agar ke depannya kita menjadi terbiasa hidup mencari Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kita tetap bersemangat dalam masa sulit ini. Dan biarlah melalui doa kita, wabah ini akan segera berlalu. Dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudara, kita sampaikan doa kita dengan ratapan kita. Kita memohon kemurahan Tuhan, sebab Ia akan memberikan kasih-Nya tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami yakin dan percaya, di balik semua duka cita, di balik semua penderitaan, ada rencana Allah besar yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami. Maka ajarlah kami untuk terus bersabar dan berharap kepadamu, Allah pemilik hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu.